Konsep geografi adalah cara pandang dan kerangka berpikir dalam memahami konsep geosfer. Ada 10 konsep esensial geografi. Yang pertama ada lokasi, membahas letak suatu fenomena di permukaan bumi, baik lokasi absolut maupun lokasi relatif. Yang kedua ada jarak, mengukur ruang antara dua lokasi, bisa jarak lokasi absolut maupun jarak relatif. Yang ketiga ada keterjangkauan, menggambarkan kemudahan akses menuju suatu tempat, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Yang keempat ada pola. Pola menunjukkan susunan atau bentuk persebaran suatu fenomena di permukaan bumi. Yang kelima ada morfologi. Morfologi mempelajari bentuk-bentuk permukaan bumi dan sekaitan dengan proses-proses yang membentuknya. Aglomerasi menjelaskan kecenderungan pengelompokan suatu fenomena di suatu wilayah. 7. Diferensiasi area. Diferensiasi area mempelajari perbedaan karakteristik suatu wilayah dengan wilayah lainnya. 8. Interaksi dan interdependensi. Interaksi dan interdependensi menjelaskan hubungan timbal balik antara wilayah dan bagaimana suatu wilayah saling mempengaruhi. 9. Nilai kegunaan. Nilai kegunaan membahas manfaat suatu objek atau wilayah bagi manusia. 10. Keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan menjelaskan hubungan sebab akibat antara wilayah dan bagaimana suatu wilayah dapat mempengaruhi wilayah lain. Prinsip geografi adalah dasar atau pedoman dalam mempelajari dan memahami fenomena geosfer di permukaan bumi. Ada 4 prinsip utama dalam geografi. 1. Prinsip persebaran atau distribusi. Prinsip ini menjelaskan bahwa fenomena geosfer seperti bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia tersebar secara tidak merata di permukaan bumi. Contohnya, persebaran penduduk yang tidak merata. Daerah dengan curah hujan tinggi berbeda dengan daerah dengan curah hujan rendah. 2. Prinsip interrelasi. Prinsip ini menekankan pada hubungan timbal balik antara fenomena geosfer yang satu dengan fenomena geosfer lainnya. Contohnya, hubungan antara penebangan hutan dengan terjadinya banjir atau kekeringan akibat perubahan iklim. Yang ketiga, prinsip deskripsi. Prinsip ini menjelaskan lebih rinci tentang fenomena geosfer yang telah diamati, baik melalui deskripsi tertulis, peta, grafik, atau tabel. Contohnya, menjelaskan secara detail tentang proses terjadinya gunung meletus, lengkap dengan dampak yang ditimbulkannya. 4. Prinsip korologi. Prinsip ini merupakan prinsip yang paling komprehensif karena merupakan gabungan dari prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Prinsip ini mempelajari fenomena geosfer dalam konteks ruang dan waktu dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang terkait. Contohnya, menganalisis suatu wilayah dengan memperhatikan persebaran penduduk, interaksi antar penduduk dengan lingkungannya, serta karakteristik fisik wilayah tersebut. Dengan memahami prinsip-prinsip geografi ini, kita dapat lebih memahami berbagai fenomena yang terjadi di bumi dan bagaimana fenomena tersebut saling berkaitan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan geografi. Jadi teman-teman, apa sih pendekatan geografi itu? Mari kita cari tahu. Jadi, ada 5 poin pendekatan geografi yang harus kita ketahui. Poin yang pertama, pendekatan keruangan atau spasial, yaitu menganalisis fenomena geografi berdasarkan distribusi dan pola spasialnya, serta hubungan antara lokasi dan karakteristik.